Halo guys, halo. Halo Pak. Halo. Tolong dong suaranya jangan di apa namanya di mute ya. Oke. Ya Hmm, Pak. kita akan kuliah hari ini ya guys. Ini pertama kali saya kuliah pakai Zoom. Menurut sebelum kita mulai kuliah eh, pelajaran yang baru, menurut kalian apa yang kalian ingat dulu? Kita sama 5 menit sambil refresh pelajaran minggu kemarin. Yang kalian ingat apa tentang MSDM sebelum kita masuk? Etika bisnis. Apa? Apa? Etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Ini kan kita mata kuliah hari ini, etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang minggu kemarin, MSDM apa menurut kalian, guys? Ada yang tahu? Mungkin apa? Sekolah dulu aja sambil pelan. Apa, guys, menurut kalian? Apa menurut kalian? Ini siapa, Mbak Jusika? Suaranya kok nggak ada? Apa? Menurut kalian MSDM itu apa? Menurut kamu, Surya? Pemanfaatan para individu mencapai tujuan-tujuan organisasi. Oke, menggunakan melalui sumber daya manusia. Oke, mungkin kalian boleh tegang. Nanti tolong diperhatiin ya. Tiap kali saya mulai perkuliahan, Ya, saya akan selalu tanya tentang pelajaran minggu kemarin. Ya, kemarin kita belajar ya Pak. MSDM, di mana organisasi atau perusahaan untuk mencapai suatu tujuan, dia akan selalu menggunakan manusia, people, karyawan, tentunya untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut dapat tercapai. Bagi ilustrasi yang kemarin saya kasihin, tidak ada satupun perusahaan yang bisa dapat dijalankan tanpa tenaga manusia, karena itu tenaga manusia tetap selalu akan terpakai. Oke, kita kuliah hari ini, kita akan kuliah tentang etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Apakah suara saya dapat didengar oleh semuanya sebelum kita mulai lebih lanjut? Bisa Pak. Ya, ya. Oke. Menurut kalian apa itu etika? Yang dengar ya, sebelum kita masuk etika itu apa? Dan mungkin kalian sering dengar orang itu harus punya etika, harus punya apa menurut kalian? Sikap. Nah, Attitude. selain itu atau iya betul. Oke, ini etika itu berasal dari bahasa Yunani. Waduh, kepotong. Bahasa Yunani yang artinya adat istiadat atau kebiasaan yang baik. Perkembangan etika yaitu studi tentang kebiasaan manusia berdasarkan kesepakatan menurut ruang dan waktu yang berbeda, menggambarkan peragian manusia dalam kehidupan pada umumnya. Kalau menurut kamus bahasa besar Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia, etika adalah nilai yang mengenai dasar atau salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Menurut Mariani, etika adalah seperangkat aturan atau norma atau pedoman yang mengatur perilaku manusia
yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan dan dianut oleh sekelompok masyarakat atau profesi. Jadi etika itu bisa dikatakan suatu adat istiadat, mungkin kita kenal dengan istilah norma atau mungkin attitude ya kalau bahasa sehari-harinya. Dan etika itu berdasarkan kesepakatan menurut ruang dan waktu yang berbeda-beda. Contohnya begini, mungkin kita di Indonesia ya, kalau kasih sesuatu sopannya pakai tangan mana? Pakai tangan kanan atau tangan kiri? Kanan. Kanan ya, karena bagi bangsa menurut adat orang Timur, lagi tangan kanan itu lebih berharga daripada tangan kiri, ya kan? Beda lagi dengan etika orang Barat. Dia mengatakan tangan kanan dan tangan kiri nilainya sama. Tidak ada perbedaan. Tidak bisa kamu ngatain orang masih pakai tangan kiri itu melanggar etika. Jadi etika harus diperhatikan konteksnya ya guys, dengan diambil dipukul sama rata. Intinya kita harus belajar menyesuaikan di mana di tempat kita berada. Oke, paham ya? Jadi, Ya, Pak. oke kita lanjut. Ini model etika ya. Kita etika itu sumber-sumber. Pertama mungkin kalian dapat harus etika itu terbentuk karena berdasarkan sumber-sumber panduan etis. Contohnya gini, kalian bisa tahu, pulang malam itu tidak bagus. Kenapa? Karena kalian secara tidak langsung sudah mendapatkan pengetahuan-pengetahuan mungkin dari keluarga, dari lingkungan yang mengatakan tidak boleh pulang malam. Kalau pulang malam itu apalagi bagi anak perempuan kurang etis, akan membentuk suatu mindset buat kita, akan menimbulkan suatu keyakinan. Jadi akan menentukan suatu tindakan kita ke depan ya, jangan pulang malam. Kalau pulang malam itu kurang bagus, apalagi bagi saya, bagi anak perempuan. Oke, kita selanjutnya ya. Etika tipe 1, kekuatan hubungan tadi yang saya terangin ya. Antara apa individu dan organisasi yang diyakini sebagai sumber-sumber panduan yang dinyatakan secara benar dan moral. Etika kedua, yang ini guys, etika tipe 2, adalah kekuatan hubungan antara apa yang seorang yakini dan bagaimana ia berperilaku. Etika 1 itu sudah ada yang mengatur, ada ibaratnya, kalian tahu norma nggak? Norma itu apa? Norma. Pernah belajar ya norma ya? Pernah, Pak. Suatu aturan, norma itu suatu aturan yang harus kita tak tepati. Meskipun aturan tersebut tidak tertulis, ya kan? Beda seperti hukum. Kalau hukum itu suatu aturan yang harus kita tepati juga. Tapi kalau kita langgar, ada sanksi yang jelas. Kalau norma itu ada sanksi juga. Tapi sanksinya lebih cenderung ke sosial. Jadi pertama kita mendapatkan suatu hal yang pengetahuan tentang harus yang kita lakukan, apa yang baik, apa yang tidak boleh kita lakukan. Kemudian akan membentuk sikap kita etika itu. Apa yang harus kita lakukan yang baik. Ingat, etika tidak bisa dipukul sama rata. Mungkin kalian punya di keluarga, punya etika sendiri-sendiri. Mungkin ada etika, saya kalau makan itu tidak boleh berbicara. Ada juga etika yang ngatain segala sesuatu itu kalau bisa selesaiin di meja makan. Etika orang beda-beda ya guys. Jadi kita harus beradaptasi di dalam lingkungan perusahaan. Kemudian kalau bisnis, menurut kalian apa guys? Pengertian aja menurut kalian. Kalau kita ngomong tentang bisnis, apa? Apa itu bisnis? Halo, menurut kalian apa guys?
suatu kelompok menghasilkan keuntungan. Ya, sebaiknya kok diem aja nih, suaranya kok belum dengar. Kita akan kuliah selalu dengan diskusi ya. Udah nggak modelnya guru ngomong Ya, Pak. guru SMA. Jadi apa? Menurut mbaknya apa nih? Kalau bisnis apa sih yang dengar kan? Ini bisnis. Saudara-saudara, pernah dengar gitu ya. Kalian apa? Bisnis simpelnya apa? Ayo, mbaknya apa? Mungkin kok diem sendiri. Terus suaranya mana nih? Benar, Pak. Tadi lagi. Ya, dengar suaranya. Ya, sekarang udah bisa, tapi tadi nggak bisa. Oh iya, menurut kamu apa? Bisnis sering dengar kan? Bisnis. Bisnis is bisnis. Karena saya ngatakan ini bisnis. Apa menurut kalian? Apa sih dengar kan? Time is business. Ya kan? Apa itu? Apa menurut mbaknya? Seingatnya aja nggak apa-apa. Ngomong. Kita cuma bertiga. Bisnis itu apa? Bisnis, usaha yang dilakukan manusia untuk melakukan sesuatu, mungkin. Oke. Ya, tidak salah. Bisnis itu intinya segala sesuatu yang dilakukan yang menghasilkan uang. Itu dikatakan bisnis. Ingat ada kata menghasilkan uang. Contohnya begini. Anggap aja kamu Surya ya, mbaknya siapa ya? Susika. Tiba-tiba anggap aja Mas Surya ini, Mbak Susika ini perlu sepeda motor. Anggap aja sepeda motornya rusak. Karena perlu ke kampus, ya kan? Perlu sepeda motor, ya kan? Kalau Mas Surya ini punya sepeda motor, kan, ya kan? Udahlah, ada sepeda motor pun nganggur, tak pinjemin ke Mbak namanya Yusika ya, betul ya? Iya, Yusika. Ya, tak pinjemin ke Mbak Yusika, ya kan? Tak pinjemin, ya kan? Ketika itu dipinjemin aja, itu bukan suatu bisnis, ya kan? Kalau Mas Surya berpikir, oh ini Mbak Yusika ini motornya rusak. Kebetulan di rumah saya ada 2 motor, satunya nggak nganggur, ya kan? Nganggur daripada nggak kepake eman-eman. Lebih baik tak rentalin aja. Nanti biar dipinjam sama Mbak Susika. Nanti Mbak Susika bayar biaya rental ke saya. Itu dikatakan bisnis. Paham ya? Iya. Paham ya? Bisnis itu suatu hal yang menghasilkan uang. Istilah apa ya? Bisnis is bisnis, ya kan? Suatu yang menghasilkan uang. Kalau tidak menghasilkan uang, itu belum masuk kategori bisnis, ya. Paham ya intinya ya? Pengertian bisnis itu banyak sekali. Ini ya, suatu bisnis itu suatu organisasi, tidak cuma organisasi ya, perorangan pun juga bisa. Ya kan, kalau organisasi kan terdiri dari 2 atau 3 orang lebih, ya kan minimal terdiri dari 2 orang. Seperti tadi ilustrasi saya, Mas Surya punya sepeda motor 1. Oh ini bisa tak jadiin bisnis daripada nganggur, bisa menghasilkan uang. Itu dikatakan bisnis. Organisasi yang menjual barang atau jasa atau konsumen lainnya untuk mendapatkan laba, ya. Ingat ada kata laba, ada keuntungan. Lebih cenderung ke money oriented, uang ya. Kalau tidak ada uang itu bukan bisnis. Tapi apa? Pertemanan, ya kan? Udahlah tak pinjemin 1 lah, konco dewe, ya kan? Itu bukan bisnis karena ada istilah apa ya? Bisnis ya bisnis, teman ya teman, ya kan? Secara historis kata bisnis ya berasal dari kata busy yang artinya sibuk dalam konteks individual, komunitas atau masyarakat dalam arti antrian atau mengerjakan aktivitasnya untuk mendatangkan keuntungan, ya, keuntungan dalam bentuk uang. Kalau tidak dalam uang tidak masuk kategori bisnis. Kemudian etika bisnis itu apa? Menurut kalian itu apa? Etika tadi kan
tentang suatu hal yang perilaku yang harus dilakukan yang baik, ya kan? Bisnis itu suatu hal yang mendatangkan uang. Jadi menurut kalian apa gabungan etika bisnis? Ayo Surya dulu coba. Apa? Sikap perilaku yang digunakan untuk berbisnis. Ya, tidak salah juga sih. Kalau kamu apa? Etika. Menurut kamu apa etika bisnis? Tadi kan etika itu kan perilaku yang mengatur, yang etis, yang sopan. Ini suatu hal yang mendatangkan uang. Kalau menurut saya etika bisnis itu cara-cara yang dilakukan bisnis dalam menjalankan kegiatan bisnisnya yang mencakup berbagai aspek, baik itu kayak individu, perusahaan, atau masyarakat. Nih, etika bisnis, betul? Iya, mungkin ya udah betul. Betul juga cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, juga masyarakat. Semuanya itu mencakup bagaimana yang kita jalankan bisnis yang secara adil, sesuai dengan hukum yang berlaku, tidak bergantung pada kedudukan individu dan atau di perusahaan masyarakat. Etika bisnis lebih luas dari ketentuan yang diatur oleh hukum, bahkan merupakan standar yang lebih tinggi dibandingkan standar minimal ketentuan hukum. Di dalam kegiatan bisnis seringkali kita temukan wilayah abu-abu yang tidak diatur oleh ketentuan hukum. Jadi gini, etika itu kan mengatur suatu hal yang berlaku yang baik, ya kan? Bisnis itu kan suatu hal yang menghasilkan uang. Jadi perusahaan, organisasi, atau individu yang menjalankan bisnisnya minimal dia punya etika. Etika yang gimana? Menjalankan bisnisnya dengan yang baik. Salah satunya tidak melanggar hukum, kan? Jangan cuma asal udah jualan pokoknya untung, jualan bakso pakai borak, jualan apa pakai apa pokoknya untung pakai formalin. Itu secara tidak langsung itu melanggar etika, ya, dan juga bisa melanggar hukum. Etika itu lebih luas. Oh mungkin pakai ini aja, ini hukum tidak dilarang, ya kan? Belum ada peraturan hukum yang melarang mungkin pakai apa? Bakso mungkin pakai daging tikus, ya kan? Mungkin kalau ketahuan, tapi kan kalau tidak ketahuan, pokoknya untung daripada pakai daging sapi mahal, ya kan? Udahlah, lah itu etika itu mengatur gimana seseorang atau individu atau perusahaan, organisasi menjalankan bisnisnya tidak cuma money oriented. Oh, pokoknya aku nyari untung, ya kan? Bisa nyari untung, ya. Pokoknya untung, ya kan? Tapi juga ada etika, tidak merugikan orang lain, ya kan? Enggak jual seenaknya, jualan pakai apa? Pakai ya suatu hal yang terlarang. Mungkin biar orangnya kecanduan kasihin ganja, ya kan? Biar nanti dagang saya orangnya kecanduan kalau enggak beli makanan saya nanti orang itu rasanya nggak enak, nah, gitu ya. Paham ya sampai di sini ya? Ada pertanyaan? Paham, Pak? Gimana? Belum ada. Belum ada ya? Oke, tapi kita paham ya? Paham. Paham ya? Iya. Etika bisnis, 3 pendekatan. Ada yang mengatur. Pendekatan, kelihatan nggak PowerPoint-nya ini? 3 pendekatan tingkah laku etika. Yang pertama, yaitu dari pendekatan utilitarian approach, suatu tindakan yang harus didasarkan pada konsekuensinya. Oleh karena itu, dalam bertindak seseorang harus mengikuti cara-cara yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat dengan cara tidak membahayakan atau dengan biaya yang serendah-rendahnya. Contohnya, ya melakukan segala sesuatu dilihat dampaknya buat masyarakat bagaimana, tidak cuma nyari laba aja. Mungkin wah mendiriin bisnis ini limbahnya kemana, ya kan? Kedua,
individual right approach. Setiap orang dalam tindakan atau kelakuannya memiliki hak dasar untuk dihormati. Jadi semua orang itu punya hak dasar. Enggak, ibaratnya seperti diri kalian, ya. Tentu kan punya hak untuk dihormati juga, ya kan? Untuk didengar, ya kan? Tidak cuma menghormati orang tua aja, tapi kan diri kalian kan juga punya hak, ya kan? Untuk apa ya misalnya didengar, diwongkan juga, ya. Karena itu sudah dasar dari seseorang. Namun tindakan tersebut atau tingkah laku tersebut harus dihindari apabila dikirakan akan menyebabkan benturan dengan orang lain, ya. Jadi individual approach itu seperti egois, sikap egois kita. Kita ini juga perlu pribadi untuk yang didengar, ya kan? Tapi kita harus bisa mengolah egois kita, tidak sak menangnya sendiri, ya. Kemudian ada justice approach, para pembuat keputusan berkedudukan sama yang bertindak adil dan memberikan pelayanan pada pelanggan baik perorangan ataupun secara kelompok. Jadi ini ada hukum. Ingat, jadi garis besarnya begini. Perilaku terbentuk karena apa? Karena masyarakat, ya. Kesepakatan, ya kan? Masyarakatnya bagaimana? Kemudian ada dari individu, kita bisa diterapkan dari individu kita. Kemudian ada konteks hukum yang mengatur pembuat keputusan. Kalau mungkin lebih konsekuensi, contohnya ngebaca gini, orang mungkin naik sepeda motor, dia pasti kepingin jalan duluan, ya kan? Kalau mungkin kalian waktunya mepet, kepingin jalan duluan, ya kan? Karena dengan adanya justice approach, mau tidak mau kalian lampu merah harus berhenti, tidak bisa jalan, ya. Begitu juga dengan perusahaan nanti. Karena ada hukum, dia pun harus menaati, nggak bisa dilanggar. Ini ya manfaatnya ya. Kenapa perusahaan harus menerapkan prinsip etika bisnis? Karena perusahaan yang etis dan memiliki tanggung jawab sosial akan mendapatkan rasa hormat dari stakeholder. Stakeholder itu pemangku kepentingan, ya. Kemudian kerangka kerja yang kokoh akan memandu karyawan dan manajer dan karyawan perusahaan sewaktu-waktu berhadapan dengan rumitnya pekerjaan dan tantangan jaringan kerja yang semakin kompleks. Jadi begini, seperti tadi etika itu sesuatu peraturan yang kok norma itu harus diterapkan. Kalau tidak diterapkan ada sanksinya, sanksi sosial. Etika itu bermacam-macam. Kalian pernah ke Aceh Hadlian nggak? Pernah nggak? Halo? Iya, Pak. Apa Pak? Nggak dengar. Pernah? Nggak dengar ya? Kalau nggak dengar bilang dong. Jadi saya nggak ngocehnya sia-sia. Takutnya udah dengar sekarang? Udah. Tadi Udah. pas pertanyaan nggak dengar Pak. Oke. Kalian pernah ke Aceh Hardware? Apa itu Aceh Pak? Hardware nggak? Ya? Nggak tahu. Nggak tahu, aduh. Ya udah, nggak tahu, nggak sulit sih. Nggak pernah tahu ya Kak Aceh Hardware ya? Ya udah, Belum, nih. Ya? Oh, Surya pernah ke Aceh Hardware, Surya? belum, Pak. Belum, aduh, agak sulit nerapin. Ya udah, nanti setelah virus corona selesai, main-mainlah kalian ke Aceh Hardware ya. Nanti di sana kalian akan lihat ada namanya etika bisnis, apa yang harus dilakukan. Bagaimana cara karyawan Aceh Hardware menyambut pelanggan yang datang, apa yang harus dia lakukan, ada greetingnya, ada apa ya kan? Seperti kita
diajarkan di rumah, kalau ada tamu datang harus apa yang kita lakukan, ya kan? Mungkin beda-beda, mungkin kalau saya main ke rumahnya Surya, mungkin saya langsung disilakan duduk, tawarin minum, ya kan? Mungkin kalau saya ke rumahnya Jessica, mungkin cuma ya duduk, kamu jangan duduk masuk ke dalam, cukup di luar, ya kan? Etika begitu, ya. Jadi kalau dalam perusahaan itu ada panduannya, ya kan? Apa yang harus dilakukan yang etis bagi perusahaan tersebut. Yang benar atau yang salah gimana? Ada yang benar dan yang salah, ya. Jelas sampai di sini suara saya? Jelas, Pak. Jelas ya. Satu perusahaan akan terhindar dari seluruh pengaruh yang dapat merusak reputasi, image. Ingat, kalau perusahaan tersebut image-nya rusak, akan kehilangan banyak pelanggan. Banyak perusahaan yang menerapkan perilaku etis dan tanggung jawab sosial dapat menambah uang dalam mereka. Perusahaan tersebut mendapatkan respect. Ya, nanti kita belajar lebih jauh. Kalau dia menerapkan etika bisnis dalam perusahaan tersebut akan semakin dicintai oleh pelanggannya. Kemudian, biasa dimulai dengan perencanaan strategis, organisasi yang baik, sistem produser yang transparan, budaya perusahaan yang andal, dan etika perusahaan yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Oke, ada pertanyaan tentang manfaat etika bisnis apa aja? Belum, Pak. Belum ya. Secara keseluruhan apa kira-kira overall tersebut? Itu kan lalu banyak 5, menurut kalian keseluruhan. Secara garis gampangnya apa? Perusahaan tersebut harus melakukan etika bisnis. Jadi perusahaan tersebut tidak boleh berharus cuma yang dipikirkan untung, ya kan? Orang bisnis, orang dagang kan cuma mikirkan untung aja ya kan? Tapi dia harus berpikirkan tentang etika juga. Apa yang harus dilakukan? Etis nggak? Kira-kira melanggar hukum nggak? Iya kan? Jadi cuma berpikir, pokoknya jual, dapat untung, ya kan? Jadi apa kira-kira? Manfaat. Kenapa perusahaan harus melakukan etika bisnis? Apa menurut kalian simpelnya? Manfaatnya, secara overall, perusahaan kalian tentunya ingin bertahan dalam jangka waktu lama ya. Nggak ingin bertahan dalam jangka waktu pendek, ya kan? Dia mencari laba dalam jangka waktu yang lama. Dengan menerapkan etika bisnis, diharapkan perusahaan tersebut dapat bisa bertahan dalam waktu jangka lama dan menghasilkan keuntungan atau profit secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama juga. Konsisten. Istilahnya tetap survive, tidak ditinggalkan. Oke? Nanti ini tugas buat kalian. Kalian cari di internet perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran etika bisnis. Dicatat ya. Apa konsekuensinya? Ya, biar kalian tahu berapa banyak perusahaan yang melakukan etika bisnis. Contohnya, etika bisnis ini melanggar produk A terkenal, ya kan? Kemudian cobalah kita dagang. Kalau kita mulai lagi dari produk bikin contohnya gini aja. Saya kepingin jualan aqua. Tahu aqua ya? Tahu ya, air minum aqua ya, ya kan? Produknya laris manis ya. Ya kan, laris manis ya. Halo. Kira-kira ya? Tahu ya, air minum aqua ya, mineral ya. Tiba-tiba di otak saya kepikiran jualan aqua enak nih, ya kan? Kalau saya ngembarin, saya bikin aqua palsu, kira-kira etis nggak? Enggak. Ya etis ya. Kalau saya bikin mungkin mereknya Daniel, air minum Daniel, kira-kira penjualan saya sama aqua untuk tahap awal menang mana?
Memang Aqua. Nah, Aqua ya. Kalau saya palsu mereknya langsung Aqua gitu, mungkin bisa mendongkrak, kan? Oke guys, kita cepat ya guys, karena ini udah kita waktunya 40 menit. Paham ya, manfaat etika? Ini ya, konsep tanggung jawab sosial. Pernah dengar? Ya, ini kita udah masuk konsep tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial, pernah dengar CSR enggak? Pernah. Hah? Pernah. Pernah ya, pernah dengar ya. Ini mungkin kalian berita banyak baca berita ya, banyak perusahaan corona ini mulai nyumbang-nyumbang, ya kan? Perusahaan si A nyumbang apa? Nyumbang uang. Perusahaan si B mulai nyumbang apa? Nyumbang pakaian, nyumbang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, tanggung jawab sosial, tanggung jawab perusahaan adalah kewajiban yang didasarkan, didorong atau dirasakan manajer untuk melayani kepentingan kelompok dari kelompok di luar diri mereka ya. Istilah CSR itu apa guys? Kira-kira? Corporate Social Responsibility. Iya, betul. Ya. Itu mulai dikenal sejarahnya pada tahun 1970-an. Ya. Saat ini menjadi salah satu bentuk inovasi bagi hubungan perusahaan dengan masyarakat dan konsumen. CSR ini banyak diterapkan oleh perusahaan multinasional maupun perusahaan nasional atau lokal. CSR adalah tentang nilai dan standar yang berkaitan dengan beroperasinya sebuah perusahaan dalam suatu masyarakat. CSR diartikan komitmen usaha untuk beroperasi secara legal dan etis dan yang berkontribusi ke peningkatan kualitas kehidupan karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, masyarakat luas dalam kerangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Jadi begini guys, organisasi itu kan bisnis ya, pertama dia harus memikirkan beroperasi untuk mendapatkan laba, ya kan? Setelah itu mendapatkan laba, dia pakai untuk apa dulu guys? Organisasinya dia dulu, ya kan? Perhatikan karyawannya dulu, ya. Seperti kita kemarin pelajari, mungkin kebutuhan karyawan apa aja? Keselamatan, gaji, upah, ya kan? Tidak cuma itu aja. Perusahaan juga perlu berpikir tentang di luar perusahaan. Ingat, nah perusahaan tersebut beroperasi juga secara tidak langsung masyarakat berdampak kepada masyarakat, jadi harus berdampak. Iya, tanggung jawabnya itu macam-macam, harus berdampak. Salah satunya kepada masyarakat. Nih, perusahaan harus bertanggung jawab kepada masyarakat sekitar. Misalnya, menyediakan kesehatan, menyediakan pekerjaan, menyediakan kesehatan, kontribusi kepada masyarakat sekitar, dan tidak menyebabkan kebisingan bagi masyarakat. Contohnya begini, perusahaan tersebut membikin bisnisnya ya untuk mendapatkan profit, ya kan? Dia harus juga memikirkan masyarakat sekitarnya, antara lain dengan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitarnya. Kemudian perusahaan tersebut juga harus berpikir juga tentang efek yang perusahaan hasilkan. Contohnya mungkin perusahaan selalu ada limbahnya ya guys. Mungkin perusahaan apa guys? Mungkin perusahaan garment ada limbahnya. Harus berpikir juga apakah limbahnya ini bagaimana caranya untuk mengatur.
supaya tidak mencemari lingkungan sekitar, ya kan, nanti mengganggu kesehatan masyarakat. Dan juga harus jadi begini, perusahaan harus berpikirkan perusahaan tersebut berguna. Ingat, ini etika ya. Dia juga harus berguna buat sekelilingnya. Perusahaan tersebut harus berguna, tidak cuma berpikir cara untung aja, tapi perusahaan tersebut harus memikirkan dirinya itu berguna bagi karyawannya, berguna bagi lingkungan, berguna bagi masyarakat, nanti berguna bagi pemerintah, antara lain kontribusi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, kesehatan. Perusahaan tersebut jangan malah menimbulkan penyakit. Mungkin perusahaan tersebut juga tidak menimbulkan kebisingan atau gangguan bagi masyarakat. Jangan sampai dengan adanya bisnis tersebut, usaha tersebut malah mengganggu masyarakat yang ada di sekitar. Tanggung jawabnya. Nanti kita belajar apa resikonya kalau ini tidak diterapkan oleh bisnis, oleh manajemen bisnis. Kemudian tanggung jawab terhadap lingkungan. Perusahaan harus ramah lingkungan, artinya perusahaan serta memperhatikan, melestarikan, menjaga lingkungan. Misalnya tidak membuang limbah atau menyemari lingkungan. Ingat, kita belajar tentang kalau di ilmu manajemen itu perusahaan atau organisasi memanfaatkan, mengatur sumber daya yang ada ya untuk mencapai tujuannya. Antara lain dia memanfaatkan sumber daya manusia yang kita pelajari. Selain sumber daya manusia, dia juga bisa memanfaatkan sumber daya alam ya. Contohnya orang pabrik garmen, bahan bakunya tentu dari apa guys? Dari kayu, serat. Ya mungkin dari kayu, mungkin dari apa lagi guys? Dari kapas ya guys ya. Mungkin diolah jadi kain ya. Berarti dari alam ya kan? Dia memanfaatkan sumber daya yang alam. Jadi perusahaan pun harus berpikir bagaimana menjaga kelestarian, ya kan? Nggak cuma dieksploitasi, ya kan? Nanti kalau habis, maka akan menciptakan kesulitan bagi kelangsungan kedepannya, guys, bagi masyarakat juga bagi perusahaan. 3, tanggung jawab terhadap karyawan. Antara lain, salah satunya ya, ingat tadi ada individual approach, yaitu setiap orang ingin dihargai, ya kan? Tanggung jawab karyawan, perusahaan terhadap karyawan, antara lain dia menghormati dan mendengarkan pendapat karyawan, meminta input, apa keluh kesah dari karyawan, bagaimana karyawan tersebut bekerja, tanggung jawabnya gimana, mampu nggak karyawan tersebut bekerja, ya kan? Keluh kesahnya bagaimana, contohnya perusahaan ingin apa, ingin memproduksi, karyawan disuruh kerja lembur sampai 12 jam, ya kan? Mungkin harus mendengarkan, bisa nggak, ya kan? Target harus tercapai, ya kan? Harus mendengarkan karyawan. Bagaimana supaya target ini bisa tercapai? Apa yang harus dilakukan supaya targetnya bisa tercapai? Mampu nggak karyawannya? Kalau nggak mampu, apa yang harus dilakukan? Kemudian memberikan kepercayaan. Yang keempat, imbalan yang sesuai pada karyawan yang bekerja baik, ya. Kemudian menjamin keselamatan kerja karyawan. Keselamatannya harus dijamin juga, guys. Nggak cuma asal kerja, pokoknya kamu tak gaji, ya kan? Kamu tak gaji, pokoknya ya wes, pokoknya hidup mati di tangan perusahaan. Nggak bisa begitu, guys. Kita harus memperhatikan keselamatan karyawan. Kemudian tanggung jawab terhadap pelanggan, yaitu pertama menyediakan barang atau jasa yang berkualitas. Tidak bisa perusahaan pokoknya aku jual
asal cari untung, nggak bisa guys. Kita harus menyediakan barang jasa yang berkualitas. Nah, berkualitas gimana? Sesuai dengan yang diinginkan oleh pelanggan. Pelanggan kemauannya apa? Memberikan harga barang jasa yang adil dan wajar. Itu tanggung jawab. Contohnya, nggak aja masker langka, ya kan? Udahlah, ini timing yang baik buat perusahaan. Jual masker semahal-mahalnya, ya kan? Tidak bisa begitu guys. Kita harus, memang ini mungkin kalau dalam bidang ilmu manajemen, kita diizinkan untuk menggunakan momentum, ya kan, untuk menaik profit. Tapi kita juga harus memperhatikan kemampuan daya beli pelanggan juga. Takutnya kalau harga tersebut kemahalan, apa yang akan terjadi? Mungkin akan menimbulkan banyak kompetitor. Perusahaan tersebut, bikin masker segini aja modalnya gini, mahal, ya kan? Untungnya kalau banyak. Coba kita perusahaan yang lain bikin hal yang serupa, akan menimbulkan banyak kompetitor. Ini kemudian tanggung jawab terhadap investor, menyediakan laba, ya. Investor ini begini guys, suatu hal yang berkepentingan. Ingat, perusahaan tersebut berdiri, tentu kan ada yang memodali, ya kan? Kalau kalian punya pengen mendirikan perusahaan, kemudian yang tujuan kalian kan adalah laba. Seperti tadi ingin berbisnis, tujuan kalian adalah laba, ya kan? Mungkin kalian punya karyawan, punya apa, kalian tersebut, perusahaan tersebut harus punya tanggung jawab pada investor, yaitu memberikan laba yang maksimum. Ini ya manfaatnya. Dengan adanya CSR untuk masyarakat yang tadi, perusahaan akan menerima banyak manfaat guys, seperti peningkatan taraf ekonomi masyarakat, perbaikan pendidikan, kesejahteraan, dan kualitas hidup. Jadi semakin meningkat taraf ekonomi masyarakat, tentu masyarakat akan merasa senang dengan kehadiran perusahaan yang ada di lingkungan sekitar. Di tempat kalian ada perusahaan nggak guys? Di lingkungan kalian? Ya, ada. Ada ya? Kira-kira ini kembali ke diri kalian. Kira-kira di lingkungan kalian perusahaan tersebut tidak bermanfaat bagi masyarakat. Kira-kira kalian sebagai masyarakat yang tinggal di lokasi perusahaan, di dekat lokasi perusahaan tersebut, apakah kalian suka dengan perusahaan tersebut? Tidak, ya kan? Kalau masyarakatnya tidak suka, apa kira-kira dampak bagi perusahaan tersebut? Perusahaan itu bisa saja diberhentikan, Pak. Iya, betul. Kira-kira itu menimbulkan kerugian atau keuntungan bagi perusahaan? Kalau diberhentikan, masyarakatnya kerugian. Kira-kira kerugiannya lebih banyak mana? Dia ngeluarin CSR, itu kan juga kos buat perusahaan, ya kan? Ya, misalnya dia ngeluarin, anggap aja membuat apa, saluran, bikin jalan yang bagus, itu kan kos buat perusahaan. Sama diberhentiin, kira-kira kerugiannya besar mana? Diberhentiin. Diberhentiin ya. Kalau diberhentiin, dia tidak berproduksi sama sekali, tidak ada keuntungan sama sekali, ya kan? Dia bisa berproduksi, berbisnis, menghasilkan laba, dari laba tersebut kita bisa pakai untuk CSR, ya guys, paham ya manfaatnya? Ya, manfaat bagi perusahaan. Memperluas akses terhadap sumber daya. Program CSR akan memberikan dampak jangka panjang dan penilaian bagi perusahaan. Daya saing perusahaan akan menjadi meningkat sehingga akses mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan untuk aktivitas produksi menjadi makin luas, ya. Memperluas akses terhadap pasar. Biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan program CSR akan kembali ke perusahaan bagi bentuk peluang
mendapatkan pasar yang lebih luas, membangun loyalitas konsumen karena perusahaan dikenal oleh masyarakat dengan citra yang baik. Contohnya begini guys, kalau kalian makan, kalian selalu beli produk ya guys, selalu Ya. sering beli ya. Kira-kira anggap aja ya, kita sebut mie ya kan? Anggap aja mie perusahaan A ini image-nya jelek di masyarakat, ya kan? Mungkin terkenal dia suka apa ya, info-info ya kan, info-info yang beredar, dia menekan karyawannya, kemudian kesejahteraan karyanya kurang, produk yang dijual kurang bagus. Kalian sebagai konsumen kira-kira membeli produk tersebut tidak? Enggak kan? Udahlah, ngapain beli produk ini, ya kan? Beda halnya kalau perusahaan seperti ini bagus. Seperti ini perusahaan mengekspos, menyumbang dalam corona, menyumbang dalam jumlah yang besar, ya kan? Ekspos. Sehingga kalau menimbulkan image yang bagus. Udahlah, aku beli produk ini karena keuntungannya juga bisa buat bantu masyarakat juga. Itu guys. Kemudian perusahaan juga akan mengeluarkan pengeluaran. CSR itu bisa sebagai pengganti biaya promosi. Ya. Promosi, ingat kalau dalam prinsip manajemen pemasaran ada 4P, salah satunya promosi. Perusahaan tersebut harus melakukan promosi supaya dikenal oleh konsumen. Kalau tidak dikenal, maka dia tidak disayang oleh konsumen. Kalau tidak dikenal, tidak disayang, mana ada yang mau beli produknya. Konsumen mau ngeluarin uang, mana ada yang mau mengeluarin uang. Betul ya guys? Seperti kalian, masa mau mengeluarin uang untuk suatu hal yang tidak kalian kenal? Kemudian perusahaan tersebut akan mendapatkan penghargaan yang berdampak pada banyak hal yang akan menaikkan produktivitas dan keuntungan. Program CSR akan menciptakan peluang untuk mendapatkan penghargaan dan manfaat yang positif. Oke, itu manfaatnya ya guys. Oke, kita selanjutnya. Oke, sudah selesai. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan nggak guys? Ada pertanyaan? Cukup jelas, Mas. Cukup jelas ya. Oke, kira-kira kesimpulannya apa dari mata kuliah ini guys? Kamu dapat apa guys? Yang Surya coba, kamu dari kesimpulan ini, kuliah ini kalian dapat apa kira-kira? Suatu perusahaan yang berbisnis harus memperhatikan etika bisnis dan tanggung jawab agar mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa melanggar peraturan yang telah ditentukan. Ya, kalau ya betul etika. Oke, kalau kamu, Jessica, menurut kamu apa kesimpulannya? Kesimpulannya, suatu perusahaan yang mendirikan bisnis tentunya juga harus memperhatikan etika dan tanggung jawabnya biar laba yang diperoleh dan tanggung jawab yang diberikan kepada masyarakat dan lingkungan itu bisa seimbang. Jadi nggak besar labanya, nggak besar pengeluaran yang dilakukan untuk tanggung jawabnya, tapi juga labanya yang didapat itu juga banyak. Gitu, Pak. Oke, betul guys. Ya seperti itu guys ya. Perusahaan ya ini betul semua, tidak ada yang salah. Perusahaan dalam berbisnis dia harus memperhatikan etika yang ada, etika yang berlaku dalam masyarakat dalam arti lokalnya bagaimana, mungkin etikanya beda-beda, orang Ungaran dengan orang Semarang beda-beda ya guys. Dalam lingkup lokal. Selain tersebut, perusahaan tersebut tidak cuma berpikir tentang laba, tapi dia juga
harus berguna untuk masyarakat sekeliling, untuk memberikan dampak. Tidak cuma dalam perusahaan dan dalam organisasinya saja, tapi juga harus memberikan dampak keluar, eksternal, dalam masyarakat sekeliling yang ada. Salah satunya lingkungan, masyarakat, tempat dia beroperasi bisnisnya, ke pelanggannya, dan juga pada pemerintahan juga. Dengan melakukan tanggung jawab tersebut, perusahaan tersebut akan semakin bisa dikatakan akan bisa semakin survive, bisa semakin survive itu bertahan ya guys, bertahan dalam jangka waktu yang lama guys, begitu guys ya, karena ingat perusahaan tersebut selalu minimal targetnya untuk mencapai targetnya survive ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan guys? Belum ya? Oke. Ini tugas ya guys buat kalian. Saya ingetin, cari perusahaan-perusahaan yang melanggar etika bisnis. Ya. Dan itu apa aja, cari di internet biar buat tambah wawasan buat kalian ya tentang pelanggaran etika bisnis, dan juga dampaknya cari. Kemudian kalian juga cari perusahaan-perusahaan yang menerapkan CSR ya, dalam arti perusahaan kecil, anggap aja perusahaan yang melanggar, anggap aja perusahaan apa A, B ya kan, yang menerapkan etika bisnis, dan perusahaan apa, anggap aja Aqua, Indomie ya kan, dampaknya itu apa. Nanti kalian analisis perusahaan itu bagaimana, dari dia berdiri sampai sekarang bagaimana. Yang melanggar juga kalian analisis, kalian cari perusahaan tersebut berdirinya kapan, bagaimana keadaannya sekarang ya. Paham ya guys? Lalu dari situ kalian simpulkan ya, kesimpulannya apa ya. Oke, tugasnya dikumpul nanti send paling lambat minggu depan ya guys, ke WA saya. Untuk Ya, tugas paham minggu guys? lalu, Pak. Ya, yang minggu lalu Untuk dikirim tugas ke WA, sama ini juga dikirim ke WA saya ya guys. Yang minggu lalu dikirim hari ini. Yang ini tugasnya kalian mencari studi kasus, ya kan? Cari aja di internet, jangan keluar rumah. Cari ya kan? Lalu kalian analisis ya, bikin kesimpulan. Kalian bandingkan dua perusahaan, yang satu tidak melakukan etika bisnis, yang satu yang melakukan, ya kan? Analisis dari berdirinya, dampaknya itu apa, dan yang melakukan dampaknya itu apa, lalu kalian buat kesimpulan, ya. Nasibnya perusahaan tersebut bagaimana? Paham ya? Paham sampai di sini? Ya, Yurika paham? Ya, oke. Nanti di share ya. Oke, kita akhirin ya kuliah kita hari ini. Ya. Terima kasih. Ya, tidak ada pertanyaan? Ya, oke. Enggak ada. Ya.